Ngeri banget ini guys. Menteri favorit kita Purbaya diserang abis-abisan loh. Gara-gara program redenominasi Benix. Lo kok bisa? Ya lo udah tau lah program ini udah pasti membawa Indonesia tambah sejahtera, tambah kaya raya. Dan bakal menghabisi banyak koruptor di Indonesia yang terbiasa nyimpen uang cash, uang kotor. Di belakang lemarinya, di bawah tempat tidurnya. Dan buktinya udah banyak. Dan gue udah tahu kalau ini jadi dijalankan pasti banyak politisi hitam dan partai yang hobi korupsi pasti marah-marah. Dan gue yakin Purbaya pasti diserang. Dan hari ini resmi guys. Lu bayangkan ya, Purbaya sampai merasa digebukin gara-gara redenominasi rupiah. Bahkan pada akhirnya Purbaya sampai terdesak. Dia bilang redenominasi ini tidak akan dilakukan di tahun ini. Bahkan juga tidak akan dilakukan di tahun depan. Waduh, ngeri banget. Ini kabar baik sih buat para koruptor, para penjahat, para politisi dan partai-partai yang hobinya korupsi. Lu udah tau lah partai mana yang paling ngegas melawan redenominasi ini. So lu penasaran gak siapa sih pejabat-pejabat, bandit-bandit, partai-partai yang anti banget dengan redenominasi ini? Jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, gue udah pernah bilang ya sebelumnya, banyak orang yang pasti sebal, pasti kesal dengan redenominasi ini. Bahkan mereka rela bayar duit nyogok YouTuber, nyogok influencer, bayar media, sampai bayar ekonom-ekonom profesor S3, S4, S5 buat menyerang redenominasi ini. Padahal ini hal yang baik untuk bangsa kita. Tidak ada satu sisi gelap pun dari redenominasi sehingga mereka nggak mau lakukan ini. Tapi kenapa banyak influencer yang menyerang redenominasi? Kenapa banyak profesor menyerang? Simple, karena hobi mereka makan duit haram dari partai-partai korup, dari pejabat-pejabat korup, dari politisi hitam yang selama ini duitnya berkarung-karung dalam bentuk rupiah. Ya simple aja, namanya pemilu, lo harus serangan fajar, lo kalau bagi duit, duitnya harus cash, nggak mungkin transfer pakai GoPay. Wajar aja mereka emosi. Lu aja yang belum pernah lihat sih, lu belum pernah pergi ke Kazakhstan sih, lihat pejabat-pejabat di Kazakhstan punya bunker buat nyimpen rupiah. Buat apa? Buat nyogok. Buat apa lagi? Ya mayoritas duit yang beredar di Indonesia ya bener pak, ada nggak yang simpen emas? Ada nggak yang nyimpen kripto? Ada nggak yang nyimpen dalam bentuk properti? Ada nggak yang nyimpen dalam bentuk dolar? Ada. Tapi percayalah, mayoritas mereka simpan itu dalam bentuk rupiah guys. Nah lebih gila lagi ya, lu lihat nih ya di CNN, bos Bank Indonesia soal redenominasi rupiah, dia bahkan sampai ya reluctant guys. Dia bilang ini perlu timing lah, ini lama lah persiapannya lah, sulit lah. Waduh, banggar DPR. Bahkan sampai bilang redenominasi rupiah belum mendesak, gak usah dilaksanakan. Komisi 11 DPR, redenominasi rupiah bisa dilakukan kalau ekonomi kita kuat. Apa ini? DPR lagi nih dari bisnis.com. Kebijakan ekonomi harus kredibel sebelum melakukan redenominasi rupiah. Terus di Kompas, warga menilai redenominasi rupiah belum terlalu mendesak dilakukan. Warga mana? Warga neraka jahanam yang ngomong begitu. Merdeka.com, partai mereka bilang redenominasi rupiah baru bisa dilakukan kalau ekonomi stabil dan kuat. Udah ngerti kita semua metode permainan ini. Ya mereka itu banyak banget duit hasil korupsinya, ketakutan guys. Gawat, memang gue sih udah tahu ya ketika gue bikin 8 tuntutan Benix. Ya lu udah bisa lihat lah yang gue ngomong itu soal sistem. Gue gak ngomongin pecat si Saroni, pecat si Eko Patria. Gak penting itu. Kita ngomong bagaimana melakukan perubahan yang struktural. Salah satunya redenominasi ini. Tapi gue udah yakin banyak musuhnya pasti. Terutama partai itu yang memang duit stoknya banyak banget dalam bentuk rupiah, siap ngebom ketika terjadi kerusuhan, ketika terjadi kudeta. Dan paling ngeri lagi, lo tau dong, kalau seandainya Prabowo nggak lakukan ini, dia sendiri yang rugi. Kalau dia mencegah redenominasi, dia yang rugi. Karena duit ini bisa dipakai untuk memboost perekonomian kita 80% lebih. Dan yang udah pasti, partai yang punya cadangan peluru banyak dalam bentuk rupiah triliunan itu, suaranya, kursinya di DPR akan hilang 50%. Kenapa? Karena pelurunya jadi nggak berlaku. Nolnya kebanyakan, mata uang yang baru nolnya udah hilang 3. Wajar mereka panik, lu udah ngerti lah yang kita omongin di sini. Karena gue udah sampai muntah-muntah guys, sudah bertahun-tahun gue bicara soal pentingnya kita melakukan redenominasi ini. Udah nggak ada alasan lagi guys. Ya mata uang kita tambah kuat, mengurangi potensi human error, bikin lu kalau baca laporan keuangan, bikin laporan laba rugi, itu jauh lebih mudah inputnya. Dan yang paling penting apa? Kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi karena selama ini uang-uang hitam itu bersembunyi di belakang lemari. Uang hasil apa? Pencurian, perampokan, korupsi, pelacuran, jual beli.
Semua bisnis gelap itu semuanya sembunyi di belakang lemari. Sekarang mendadak duit mereka 100.000 rupiah dikali jutaan lembar yang mereka punya mendadak gak berlaku. Karena ada program redenominasi, terpaksa mereka spending duitnya. Ada yang beli perhiasan, mungkin beli mobil, mungkin beli tanah, mungkin beli rumah, mungkin beli apartemen. Anyway, duit itu ngucur ke perekonomian kita. Konsumsi kita bakal naik. Makanya wajib redenominasi ini dilaksanakan guys. Tapi ada satu lagi yang sebetulnya paling ketakutan ya, selain pejabat-pejabat korup, politisi busuk kita. Yang paling ketakutan apa? Pelaku bisnis uang palsu. Karena mereka sekarang keluar duit baru, mereka udah terlanjur invest, beli mesin yang canggih, tiba-tiba si Benix bilang redenominasi, keluar mata uang baru, investasi mereka zong. Apalagi kalau uang baru 100 ribunya berubah jadi Rp100, warnanya warna hijau. Selesai udah itu barang. Mereka harus beli tinta baru yang sesuai, yang tentu lebih sulit dan bahkan perlu investasi mesin baru. Lu jangan anggap remeh ya bisnis cetak uang palsu ini. Gede banget di Sukabumi kemarin. Uang palsu yang disita sampai puluhan triliun guys. Lu bayangin puluhan triliun uang palsu yang disita. Terus ada lagi tuh Polresta Banyuwangi, lu bisa lihat Detik News ya. Polisi tuh nangkap sindikat uang palsu 4,5 triliun duitnya. Kan gila. Gila banget. Bahkan Bank Indonesia aja prediksi ya waktu lebaran kemarin tahun 2024. Lu bayangin di lebaran doang. Uang beredar palsu itu sampai 107 miliar guys. 100 miliar, ratusan miliar beredar di lebaran guys. Kan ngeri sih ini. Betul-betul gak ada alasan lain lagi lah kita. Mau ngapain lagi sih, lu gampang banget sih dikibulin sama influencer biadab, media-media tempe bacem. Yang mereka udah pastilah menyerang redenominasi ini. Karena media tempe bacem, influencer setan, semuanya satu tubuh. Mereka berlindung di balik partai korup itu. Jadi lu tahu nggak partai mana yang paling anti dengan redenominasi? Langsung ngeh pasti otak lu udah tahu lah. Coba lu tulis di kolom komentar ini. Menurut lu siapa yang paling takut dengan redenominasi ini? Dan kenapa mereka takut? Dia simple jawabannya. Cek kulkas rumahnya, cek basement rumahnya, cek kolong tempat tidurnya. Selesai. Padahal ya saat ini ya saat yang paling tepat sekali lagi guys buat melakukan redenominasi. Purbaya jangan takut lu diserang mafia-mafia itu. Gue udah yakin lu pasti diteror. Pasti. Tapi ini momen yang tepat karena inflasi Indonesia ya cuma 2, sekian persen. BI di bulan Juli 2025 inflasi 2,37%. Di bulan Agustus 2,3%. Di bulan September 2,6%. Di bulan Oktober 2,8%. Jadi inflasi kita sangat kecil. Jangan takut dibilang Indonesia bakal jadi Zimbabwe. Jangan. Zimbabwe lakukan itu karena inflasi di negara mereka udah ribuan persen. Indonesia enggak. Kita pasti sukses lakukan redenominasi. Jangan takut dengan narasi-narasi mereka. Koruptor-koruptor itu yang ketakutan. Bahkan gue kemarin habis meeting sama salah satu orang terkaya di Indonesia. Peringkat 4 besar lah. Dia sendiri setuju dengan redenominasi ini. Dan dia yakin bakal banyak duit-duit koruptor itu yang terpaksa turun masuk ke perekonomian kita. Terus gue tanya, lu takut gak? Lu kan juga jangan-jangan lu gak bayar pajak, duitnya lu timbun lagi di bawah. Ya kita sih pengusaha lebih senang itu dilakukan. Fair-fairan aja biar supaya sama-sama gerak perekonomian ini. Jangan sampai uang-uang gelap itu, uang-uang setan itu ya dinikmati mereka 5 tahun sekali, dipanen habis sudah. Atau lebih gila lagi duit yang sama dipakai untuk bikin kerusuhan seperti kemarin. Prabowo harus kejam di sini. Prabowo harus tegas di sini, berani lakukan redenominasi. Kalau nggak teman-teman bakal jadi saksi sejarah. Tahun 2026 akan terjadi demonstrasi yang lebih parah lagi dibandingkan demonstrasi tahun 2025. Kita taruhan dan mereka akan pakai duit ini untuk bikin kerusuhan. Jadi waktunya singkat nih. Prabowo lu harus siap-siap ya. 2026 akan terjadi demonstrasi yang jauh lebih parah dibanding 2025 karena terjadi persetubuhan antara politisi-politisi busuk dengan duit haram yang mau disikat dengan redenominasi bergabung dengan kubu George Soros, bergabung dengan kubu asing, kubunya Singapura dan Malaysia yang punya kepentingan buat menghancurkan kita guys. So penting banget buat kita lakukan ini. Tapi kemudian banyak orang, banyak bacot juga bilang kita nggak bisa lakukan itu, butuh waktu 7 tahun 10 tahun mendidik kita. Enggak, gue udah kasih begitu banyak contoh negara bisa lakukan ini dalam waktu 2 tahun. Indonesia pun bisa lakukan ini dalam waktu 1 tahun. Gue kasih contoh, gue kasih lu solusi nih, gue ajarin lu Bank Indonesia nih. Gue punya solusi pertama biar gampang. Ya pertama lu bikin duit 100.000 rupiah yang kita punya sekarang warna merah, mukanya si Soekarno-Hatta. Terus kita bikin masa transisi, waktunya 1 tahun. Duit yang sama 100.000 rupiah, tapi yang sebelah kiri 100 ribunya, nolnya ada 5, nolnya ada banyak. Nah yang sebelah kanan duitnya 100.000 juga, tapi 100 RB. Lu lihat gambarnya nih, 100 RB. Yang ini 100.000.
dengan nol yang banyak. Ini masa transisi. Sampai kemudian selama setahun orang udah terbiasa melihat ada duit 100 RB. Di tahun kedua yang lu perlu lakukan tinggal cetak duit yang 100 doang, kagak ada RB-nya. Selesai, mindset orang udah bergeser bahwa kita terbiasa dengan duit 100, 100-nya. Biar koruptor itu juga menangis. 100.000 dia yang nolnya banyak jadi gak berlaku. Tapi kemudian orang pasti banyak bacot juga, namanya netizen Indonesia, apalagi anjing peliharaan George Soros sudah tahu komennya. Oh berarti kita harus cetak duit berkali-kali dong. Cetak duit yang 100 RB, habis itu cetak duit yang 100 doang. Rugi dong negara, sebenarnya enggak. Karena buat satu sesi cetak duit aja cuma habis duit 5 triliun. Kalau 2 kali pun cuma 10 triliun. Dibandingkan dengan duit ribuan triliun yang terpendam di bawah kasur hari ini. Ya Indonesia cuan lah sebetulnya. Tapi ya udah lah, lu kan selalu ada alasan buat jadi hatersnya Benix ya. Lu harus ada alasan buat jadi anti redenominasi. Supaya lu dapat duit dari partai-partai busuk itu. Tapi ada solusi juga. Kalau lu mau gua kasih yang lebih murah lagi nih, Bank Indonesia lu harusnya bayar gua mahal nih. Solusi yang kedua. Sebentar guys. Sebelum kita lanjut videonya. Halo goodies guys, teman-teman investor, Benix Investor Summit 2025 akan segera diselenggarakan di bulan Desember 2025 di Swiss Bell Solo. Jadi buat teman-teman yang pengen segera diskusi, ketemu dan interaksi langsung ya, karena kita bakal membahas 3 sektor penting. Yang pertama terkait energi, yang kedua terkait bisnis logistik, dan yang ketiga ada sektor spesial nih dengan pembicara yang spesial juga karena ya cuannya gede banget nih guys. Nah buat lo yang penasaran dan pengen segera ikutan di event acara offline spesial Benix, cuman ada 1 tahun sekali yang namanya Benix Investor Summit 2025. Yuk segera daftar sekarang juga nih sebelum terlambat. Dan ingat kursinya juga terbatas karena cuma ada 50 kursi guys. Total kursi yang kita sediakan. Ikut di sini sangat happy lah ya. Jadi banyak sekali membuka wawasan baru, terutama banyak bocoran-bocoran mengenai kebijakan maupun emiten yang akan terbang selanjutnya. Jadi puas sekali sih dengan ini. Kalau tahu Pak Ben di YouTube sendiri kan lebih pinggir jurang, ini lebih pinggir lagi lah ini. Mengikuti Benix Investor Summit ini setelah 2 kali, saya mendapatkan manfaat bahwa kalau kita bisa memahami fundamental atas perusahaan dan forecast untuk perusahaan kedepannya, kita pasti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Dan itu yang saya rasakan selama setahun ini. Dan saya harapin kalau untuk Benix Investor Summit 2025 diadakan, saya pasti akan ikut lagi. Salam cuan. So, siapa cepat dia dapat. Sampai ketemu di Solo ya guys, bulan Desember 2025. Benix Investor Summit 2025 segera datang lagi. Segera daftarkan dirimu sekarang juga sebelum terlambat. Ingat, ini acara eksklusif yang kita selenggarakan private dan sangat intim. Kita bisa berinteraksi full nih selama 24 jam. Karena acaranya diselenggarakan selama 2 hari. Dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Dari jam 9 pagi sampai malam. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Sampai ketemu di Solo guys. Bye-bye. Tapi ada solusi juga, kalau lu mau gua kasih yang lebih murah lagi nih, Bank Indonesia lu harusnya bayar gua mahal nih. Solusi yang kedua, dual pricing. Kita bikin yang lebih pinter. Supaya lu gak usah komplain cetak duit kebanyakan. Simple, suruh Indomaret, Alfamart, Ramayana, Starbucks dan lain sebagainya toko retail itu pakai sistem dual pricing. Contohnya gampang, handphone ini tadinya harganya 15.000, 15.000. Sekarang dengan sistem masa transisi 1 tahun, tanpa perlu cetak duit baru, bikin Rp15.000, terus garis miring, Rp 15. Jadi semua harga mau shampoo, sikat gigi, nasi uduk, sepatu, sendal, dual pricing. Rp 70.000 dengan Rp 70. Rp 300.000 dengan Rp 300. Jadi selalu dual pricing di harga selama 1 tahun. Nanti di tahun kedua tinggal coret, yang sebelah kiri tinggal lu buang. Tinggal sisa Rp 300, tinggal sisa Rp 15, tinggal sisa Rp 10. Cetak duit di sini lu, selesai, biayanya lebih murah. Supaya orang terbiasa dengan mekanisme dual pricing dulu. Jadi gue udah kasih solusi nih buat lu, gak usah lagi lah cari-cari alasan buat menyerang Purbaya, buat menggagalkan redenominasi ini, buat mencegah Indonesia GDP-nya tumbuh sampai 8% lebih. Gue sih optimis karena udah dibuka nih perekonomian kita. Tinggal apa? Ya harus diperbanyak peredaran duit ini di bawah. Supaya duit gak kering, hari-hari ini kering. Percuma diturunin suku bunga di Bank Indonesia hari ini pun masih mahal. Bahkan lu tahu Kur, apa bunganya turun Kur? Iya sih turun, tapi apa? Habis kuotanya. Bodoh banget. Terus apa akibatnya? Ya di bawah duit kering. Lu kan merasa duit kering ya. Sekarang dengan dibukanya ini, koruptor-koruptor itu harus berjemaah keluarin duitnya dari tembok, dari koper, dari basement, dari kolong tempat tidur supaya ekonomi kita bergerak. Bagus nggak bagus? Kalau nggak duitnya nggak berlaku lagi dong, karena nanti dianggap
uang palsu. Karena uang yang baru nolnya sudah sedikit guys. Makanya sekali lagi gue mau bilang sama Purbaya, gak usah ketakutan sama mafia-mafia itu. Asal lu melakukan hal yang benar, rakyat pasti mendukung kok. Jangan takut sama partai-partai yang hobinya korupsi itu, jangan takut sama pejabat-pejabat hitam itu, jangan takut sama orang-orang pemelaku shadow ekonomi itu, jangan. Dan rakyat Indonesia gue minta ya, lu segera share video ini. Karena penting supaya kita kasih dukungan nih sama redenominasi Purbaya ini. Penting kita mendukung sih Presiden Prabowo ini dengan program ini. Gak ada sepanjang sejarah Indonesia presiden kita punya nyali melawan koruptor-koruptor ini. Makanya lu dukung Purbaya, buktikan dengan lu pencet tombol like di video ini, share video ini, dan paling penting isi petisi kita. Sampai hari ini yang isi cuma 5.000 orang guys. Makanya gak aneh kalau Purbaya juga ketakutan. Ternyata dia tidak didukung rakyat Indonesia. Ternyata Indonesia kalah sama koruptor. Masa cuma 5.000 orang yang mengisi petisi ini, kan aneh banget. Lu segera share video ini, segera suruh mereka isi petisinya. Biar Purbaya makin pede melawan koruptor-koruptor ini. Dan yang paling penting supaya Prabowo makin pede menjalankan redenominasi ini supaya Indonesia tumbuh 8% guys. Ini gak ada kata tidak guys, kita harus maju tumbuh 8%. Kita harus tingkatkan peredaran ekonomi di bawah ini. Dan salah satu cara paling mudah adalah redenominasi rupiah guys. Harga mati guys. Nah kalau lu sendiri gimana sejujurnya? Lu setuju gak sih dengan program redenominasi? Jangan iya-iya aja. Isi petisinya sekarang juga. Kalau enggak siapapun menterinya akan takut mereka. Purbaya aja sampai bilang dia digebukin. Yakin gua. Makanya kita kasih dukungan moral guys. Seluruh rakyat Indonesia tolong please. Isi petisi ini sebagai bukti kita mendukung Purbaya. Kita mendukung redenominasi. Prabowo please jangan takut dengan partai-partai korup itu. Kita dukung lu. 4 periode sekaligus. Gak ada negosiasi. Gue yakin Prabowo pasti menang pemilu selanjutnya. Kalau dia lakukan redenominasi, langsung hilang tuh duitnya partai-partai musuh itu. Langsung hilang 70% duitnya dalam bentuk cash yang nolnya kebanyakan gak laku langsung. Lu pasti menang kalau lakukan saran Benix ini. Jangan takut, pasti musuhnya banyak, pasti. Yakin gue. Tapi kita harus lakukan ini kalau mau ekonomi Indonesia lebih baik lagi, rakyat Indonesia tambah sejahtera. Nah teman-teman buktikan dong dukungan lu. Masa cuma 5.000 orang yang isi petisi ini? Please, jangan begitulah. Segera share video ini, suruh mereka like, suruh mereka isi petisinya sebanyak-banyaknya kalau lu setuju dengan redenominasi. Kalau lu setuju koruptor itu dimiskinkan dengan kita potong duitnya secara masif. Ribuan triliun guys, duit yang tertimbun di tanah. Beredar 5 tahun sekali buat serangan fajar. Lu rela negara kita digadaikan? Gua sih enggak. Oke kalau lu setuju dengan Benix, segera isi petisi ini. Dan jangan lupa tanggapan lu gimana? Lu setuju atau enggak sih sebenarnya? Kayaknya dikit banget nih yang isi petisi ini. Berarti lu enggak setuju. Boleh share dong pandangan lu. Kenapa lu enggak setuju dengan petisi ini? Kenapa lu cinta? Kenapa lu pengen koruptor itu tetap kaya raya? Kenapa lu pengen supaya mereka tetap bisa nyogok rakyat Indonesia 5 tahun sekali? Udahlah guys. Semoga video ini cukup jelas. Semoga video ini bermanfaat. Segera dukung Purbaya, dia lagi ketakutan ini guys. Dukung dia menjalankan redenominasi ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Segera isi petisi Benix, segera share video ini sebanyak-banyaknya supaya makin banyak yang isi petisi ini. Targetnya 1 juta orang harus isi petisi ini supaya Prabowo makin pede, Purbaya makin berani melawan koruptor hitam itu. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.